Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk ke materi baru. Kita tinggalkan pengurutan. Sekarang kita mulai masuk ke materi berikutnya, yaitu membahas mengenai pencarian, atau istilah kerennya adalah searching. Pencarian ini mungkin sering sekali kita lakukan, sering sekali Anda lakukan, misalnya mencari bahan di internet dengan menggunakan fasilitas mesin pencari yaitu Google atau mesin pencari yang lain, atau juga mungkin pencarian jodoh atau pencarian jati diri gitu ya. Intinya adalah mencari. Apa sih mencari itu? Ya mencari, Pak. Menemukan, Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara mencari, sebenarnya mencari itu adalah sesuatu pembacaan kembali informasi atau retrieval information. Ya. Pembacaan kembali suatu informasi, pembacaan kembali. Karena ada kata kembali di sana, maka ketika kita mau mencari sesuatu atau mencari data, maka kita paling tidak beranggapan, paling tidak berasumsi bahwa data itu pernah ada. Saya yakin Anda tidak akan pernah mencoba untuk mencari kalau Anda sudah yakin bahwa Anda belum pernah membuat data itu. Nah, namun ketika Anda rasa-rasanya pernah membuat sebuah file, kemudian tapi nggak tahu di mana kalian menyimpan, berarti minimal Anda pernah merasa membuat file itu. Maka kita akan membaca kembali, kita akan mencoba menelusuri, kita akan mencoba membaca apakah data itu benar-benar ada atau tidak. Nah, kegiatan itulah yang disebut dengan searching atau pencarian. Ketika kita mencari jodoh, maka kita akan meyakini bahwa jodoh kita ada. Kalau Anda meyakini bahwa jodoh Anda pasti tidak ada, maka saya yakin Anda tidak akan pernah mencari jodoh Anda. Karena Anda sudah yakin bahwa Anda tidak akan mungkin punya jodoh. Nah, karena kita meyakini atau minimal merasakan pernah ada sesuatu yang mau kita cari itu, maka kita akan mencoba untuk mencari. Mencoba untuk menelusuri kembali sesuatu yang mungkin pernah ada. Ya, itu adalah pencarian. Nah, pencarian itu adalah pencarian data dengan cara menelusuri kembali data-data yang mungkin sudah ada. Saya katakan mungkin, gitu ya. Karena bisa saja asumsi kita, perasaan kita salah. Perasaan sudah pernah membuat filenya, ternyata pada saat kita cari tidak ada. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, tempat pencarian itu bisa dimanapun. Kalau kita mencari sebuah data dalam struktur data, maka kita bisa melakukan pencarian itu dalam array, ya, atau dalam array dalam memori, atau juga bisa juga dalam bentuk file pada external storage atau internal storage. Ya, bisa di hard disk kah, bisa di flash disk kah, atau media-media penyimpanan lainnya. Itu adalah pencarian. Kemudian apa saja metode pencarian? Pencarian punya metode, pencarian punya cara. Jika kalian mau mencari sesuatu tugas, maka metode yang kalian gunakan adalah mencari data di internet dengan menggunakan mesin pencari Google. Atau ketika Anda mau mencari kunci motor, maka Anda akan mencoba mencari masuk setiap kamar, setiap ruangan, kemudian mencari. Nah, metode di dalam struktur data ada beberapa metode pencarian yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah disebut dengan sequential search. Kemudian yang kedua ada binary search, dan yang ketiga ada interpolation search. Kita akan coba melihat satu-satu ketiga metode ini. Metode yang pertama, kita langsung saja masuk ke metode yang pertama, yaitu metode sequential search.
Metode sequential search itu adalah suatu teknik pencarian data dalam array, jadi tepatnya nanti array satu dimensi, di mana kita akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Dan kita akan menggunakan penanda atau flag jika datanya itu ada atau datanya tidak ada. Itu akan ditentukan dengan nilai flag atau nilai penanda yang ada. Intinya di sini adalah metode sequential search. Kita akan menelusuri semua elemen dari awal sampai akhir. Ketika kita lagi di kelas dan saya belum mengenal Anda, maka ketika saya mau mencari seseorang di dalam kelas itu, maka saya akan bertanya ke setiap orang yang ada dalam ruangan itu. Mulai dari orang pertama sampai dengan orang yang terakhir. Harus seperti itu. Bagaimana kalau seandainya saya sudah menemukan orangnya? Ketika ada 20 orang yang duduk di dalam kelas, kemudian saya tanyakan satu-satu mulai dari orang pertama sampai orang ke-10, ternyata orangnya ada. Apakah kamu si Ani? Iya Pak, si Ani. Saya Ani Pak. Dengan metode sequential search, algoritma yang digunakan dalam sequential search, saya tetap harus melanjutkan pencarian sampai ke orang yang terakhir, walaupun orang yang saya cari sudah ditemukan. Nah, ketika saya menemukan orang yang saya cari, maka misalnya saya berikan penanda orang itu. Misalnya saya berikan satu bendera. Ketika saya tanya, apakah kamu Ani? Iya Pak, saya Ani. Ini bendera, tolong dipegang. Kemudian saya akan terus bertanya ke orang yang lainnya, sampai ke orang terakhir. Selesai sampai orang terakhir, kemudian saya akan kembali ke depan dan melihat, apakah ada orang yang membawa bendera. Kalau ada orang yang membawa bendera, maka data yang saya cari ada. Orang yang saya cari ada. Ketika selesai saya menanyakan sampai ke orang terakhir, kemudian saya kembali ke depan. Dan ketika saya melihat tidak ada orang yang membawa bendera, maka asumsinya adalah orang yang saya cari itu tidak ada. Maka di sini kita akan menggunakan flag atau penanda. Penandanya kalau dalam pemrograman bisa kita menggunakan sebuah variabel. Seperti layaknya yang kita gunakan di pengurutan data untuk mengetahui apakah ada pertukaran data atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu bentuknya. Ya. Nah, dalam metode sequential search ada kemungkinan terbaik dan ada kemungkinan terburuk. Nah, kemungkinan terbaik atau best case-nya adalah jika data yang dicari itu terletak di indeks-indeks awal atau indeks-indeks terdepan. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data itu akan menjadi lebih sebentar atau lebih minim. Karena ketika saya nanya, orangnya sudah ketemu. Namun lagi-lagi, kita harus tetap mencari ke data yang terakhir. Kemungkinan terburuknya adalah, jika data yang dicari itu terletak pada indeks yang terakhir, maka saya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan data yang mau saya cari. Itu pun mending kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Jadi ada dua kemungkinan ini ketika kita menggunakan sequential search untuk melakukan pencarian. Namun ada satu keunggulan dari sequential search ini adalah kita tidak perlu mengurutkan datanya. Data yang sudah ada, apapun datanya, bagaimanapun urutan deret angkanya, itu kita tidak pedulikan. Kenapa? Karena kita mencari data dari awal sampai ke akhir. Itu tidak peduli dengan datanya mau urut atau tidak urut. Nah. Kemudian misalnya terdapat sebuah array satu dimensi. Ada mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 6. Datanya ada 78, 32, 9, 14, 6, 10, 100 misalnya. Kemudian program akan meminta data yang akan dicari. Ini
kalau kita bicara logika program ya. Kita sudah siapkan datanya, sudah ada datanya, kemudian program akan meminta data yang mau kita cari. Misalnya data yang mau kita cari itu adalah 6, angka 6. Kemudian program akan melakukan pencarian dengan mengecek, membandingkan data per data. Dari data pertama sampai data terakhir. Ketika datanya ada, maka kita akan membuat sebuah penanda dan di akhir program itu akan ada informasi. Datanya ada atau datanya tidak ada. Sederhananya seperti itu untuk metode pencarian dengan menggunakan sequential search. Hanya untuk menampilkan informasi datanya ada atau tidak ada. Nah, ini contoh program. Ini contoh program untuk program yang sederhana untuk sequential search. Di mana bagian atas ini adalah datanya yang kita siapkan dalam bentuk array. Kemudian variabel cari ini adalah variabel untuk menyimpan data yang mau kita cari. Kemudian ada flag atau penanda yang di awal kita atur nilainya 0. Kemudian akan ada inputan dari user memasukkan data yang mau kita cari. Kemudian akan ada perulangan mulai dari indeks yang pertama sampai indeks yang terakhir. Kemudian kita akan membandingkan apakah data pada indeks tertentu sama dengan data yang kita cari. Kalau sama, maka nilai flagnya kita buat menjadi 1. Jadi kalau ada data yang sama dengan data yang kita cari, berarti asumsinya adalah data yang kita cari ada atau ketemu. Maka nilai flagnya kita kasih nilai 1. Kemudian bagian akhir kita akan cek apakah nilai flagnya 1 atau 0. Jika nilai flag sama dengan 1, berarti asumsinya datanya ada, maka tampilkan kalimat data ada. Tapi kalau bukan 1, maka datanya tidak ada. Ini kira-kira bentuk pembahasannya. Baik, berikutnya ada Q&A. Kita akan bermain Q&A, question and answer. Nah, question yang pertama, di dalam bentuk questionnya dalam bentuk problem atau masalah. Questionnya adalah bagaimana jika data yang dicari ditemukan dan ditanyakan letaknya di indeks keberapa. Jadi ketika proses pencarian, kemudian datanya ditemukan, kemudian ditanyakan di mana posisi datanya, di mana posisi data pada indeksnya atau indeks keberapa. Kalau ada pertanyaan yang seperti ini, maka kita harus sedikit memodifikasi program yang sudah ada. Gimana caranya? Solusinya adalah kita harus menyimpan indeks data pada saat data yang ditemukan. Jadi ketika data yang ditemukan tidak hanya merubah nilai flagnya atau nilai penandanya, namun kita juga harus menyimpan indeksnya. Indeks dapat dari mana? Indeks dapat dari perulangan. Jadi perulangannya kan mulai dari 0 sampai ke data terakhir. Nah, ketika datanya sama, maka nilai I-nya, nilai perulangannya pada indeks berapa. Nah, angka itu kita simpan. Angka itu kita simpan, kemudian nanti kita tampilkan di bagian akhir program. Jadi nanti ada informasi data yang ditemukan pada indeks yang keberapa, misalnya seperti itu. Itu question yang pertama. Kemudian question yang kedua, apakah cara di atas efektif? Apakah cara di atas efisien? Jika datanya ada 10.000 dan semua data itu dipastikan unik. Jadi ada 10.000 buah data dan dipastikan unik. Apakah cara ini efisien? Apakah cara ini efisien jika kita harus melakukan pencarian mulai dari data yang pertama sampai data yang ke 10.000? Kita ingat tadi ada kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk. Kemungkinan terbaiknya adalah jika data yang ditemukan di awal. Jadi ketika kita melakukan pencarian, kemudian data yang ditemukan di data pertama, jadi sudah ditemukan ya, pada saat kita mengecek data pertama, datanya sudah ketemu. Apakah efisien kalau kita harus mencari data sampai data yang terakhir? Sedangkan kita sudah tahu bahwa datanya itu pasti unik, tidak akan ada data yang sama. Jelas cara ini sangat tidak efisien sekali. Maka sebaiknya adalah ketika data yang sudah ditemukan, maka sebaiknya adalah datanya kita hentikan, pencariannya kita hentikan. Pencariannya kita hentikan, kita stop pencariannya.
Ya, pakai apa nyetopnya? Kita bisa gunakan perintah break. Perintah break ini adalah perintah yang digunakan untuk keluar dari perulangan atau bisa juga keluar dari percabangan. Nah, kita bisa menambahkan kata break nanti, kata break di programnya untuk menghentikan perulangannya. Karena kenapa dihentikan? Karena program datanya sudah ditemukan. Ya, maka tidak perlu kita mencari sampai data yang terakhir. Kemudian bagaimana cara menghitung ada berapa data dalam array yang tidak unik? Nah, ini kalau yang pertanyaan kedua tadi datanya unik, sekarang datanya tidak unik. Jadi maksud tidak unik di sini adalah ada beberapa data yang sama. Ada beberapa data yang sama. Nah, bagaimana cara menghitung? Ada berapa data yang kita temukan? Kita pengen mencari angka 5 misalnya. Dan angka 5 di dalam deret angka itu ada 5 buah angka. Maka pada saat pencarian kita masukkan angka 5, kemudian ada proses pencarian. Di bagian akhir ada informasi, data ditemukan sebanyak 5 buah data. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan variabel counter namanya. Variabel counter di mana nilainya akan selalu bertambah ketika data yang ditemukan. Jadi kita buat satu buah variabel, nilai awalnya kita buat 0 dulu, karena kita anggap datanya belum ditemukan sama sekali. Kemudian ketika datanya ditemukan, variabel nilai dari variabel itu kita tambah 1. Berarti ada 1 data yang ketemu. Kemudian ketika ketemu dengan data yang sama dengan data yang kita cari lagi, nilai variabelnya kita tambah 1 lagi. Maka akan ada 2 yang data yang ditemukan, dan seterusnya. Bisa juga kita pengen menampilkan data-datanya sebanyak 5 buah data dan di mana saja letak posisi datanya. Nah, kalau kita pengen menampilkan juga di mana posisi tempat datanya, maka kita harus simpan juga, kita harus menyimpan variabelnya. Menyimpan indeksnya. Kita harus menyimpan indeks ketika data yang kita bandingkan, data yang kita cari sama dengan data yang ada. Kita simpan indeksnya, kemudian kita simpan. Bagian akhir nanti kita tampilkan data-data yang ditemukan sebanyak 5 buah data terletak di indeks ke 1, 10, 5, 20, 25 misalnya seperti itu. Jadi ada informasi tambahan, tidak hanya menampilkan data ditemukan atau data tidak ditemukan. Ya. Nah, ini contoh programnya. Dari contoh program ini sudah dimodifikasi. Sudah kita modifikasi di mana di sini kita bisa menampilkan posisi, ya, bisa menampilkan posisi data ada di posisi berapa saja. Nanti bisa kita coba untuk modifikasi sampai ke tahapan yang ini untuk yang sequential search. Kemudian kita akan masuk ke metode pencarian yang kedua, yaitu adalah binary search. Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata binary atau biner? Maka yang kita bayangkan adalah angka 0 dan angka 1. Nah, pada metode pencarian yang kedua ini, binary search, kita tidak menggunakan angka 0 dan 1, namun kita menggunakan prinsip 2 angka. Jadi binary itu hanya ada 2 angka. Nah, 2 angka ini akan kita aplikasikan ke dalam pencarian, di mana kita akan selalu membagi 2 banyak data setiap kali kita akan melakukan proses pencarian. Ketika kita membagi 2, data yang ada pada data tengah itulah yang data yang akan kita cek. Apakah data yang ada pada posisi tengah sama dengan data yang kita cari. Jadi kita tidak melakukan pencarian dari awal sampai akhir seperti sequential search. Kita hanya membandingkan data yang ada di tengah saja. Selalu membandingkan data yang ada di tengah. Kalau misalnya kita ada 10 buah data, kita bagi 2, bagaimana cara baginya? Kalau kita mulai dari indeks, kita berbicara indeks, maka indeksnya 0 sampai indeksnya 9, kalau angkanya ada 10. Maka 9 ditambah 0, bagi 2. Maka kita dapat angka tengah. Dapatnya 4,5, Pak. Kan nggak ada indeks 4,5, Pak. Kita akan membulatkan. Pembulatannya selalu pembulatan ke bawah. Jadi yang kita pakai itu hanya angka 4-nya. Biarpun nanti hasilnya adalah 4,99 misalnya. Maka tetap angka 4 yang kita gunakan. Nah,
Kita lihat data pada indeks keempat itu sama nggak dengan data yang kita cari. Ketika tidak sama atau ketika sama, maka prosesnya selesai. Kita cukup melakukan satu kali pengecekan saja. Namun ketika datanya tidak sama, maka kita akan melanjutkan ke pencarian yang berikutnya. Nah, ada syarat untuk binary search. Syaratnya adalah datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Baik diurutkan secara ascending maupun diurutkan secara descending. Kenapa? Ini akan berpengaruh pada proses yang berikutnya. Logika ini dipakai untuk proses yang pencarian yang berikutnya ketika data yang ada di tengah itu tidak sama dengan data yang kita cari. Misal saya punya angka 1 sampai 1, 2, 3-nya nggak ada gitu ya. Oke, 1, 2, 3, sampai 10 deh. 1 sampai 10 misalnya. 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10, tengahnya ada di mana? Tengahnya ada di 5. Ya. Tengahnya ada di 5, di angka 5 tengahnya. Kemudian kita mau mencoba mencari angka 3 misalnya. Kita mau mencari angka 3. Maka ketika kita melakukan proses pencarian yang pertama, kita akan bagi 2. Kita akan membagi 2, dari 1 sampai 10 kita bagi 2, dapatlah angka 5. Posisi di 5. Kita cek, apakah 5 sama dengan 3? Itu tidak, gitu ya. Maka untuk pencarian yang berikutnya, kita tidak akan mengulang dari awal lagi. Kita cukup membagi 2, mulai dari data tengah ke kiri. Kita akan mencari data dari data tengah ke kiri. Kenapa? Kok ke kiri? Karena angka 3 itu pasti ada di sebelah kirinya angka 5. Karena kita sudah mengurutkan datanya. Kebalikannya, kalau misalnya kita mencari angka 7 itu ada di sebelah kanan angka 5. Maka pencariannya mulai dari angka tengah sampai ke belakang. Atau kita mencari ke bagian kanan saja. Karena data 7 itu sudah pasti tidak akan ada di bagian kirinya angka 5. Nah, maka proses berikutnya adalah kita akan membagi 2 lagi. Mulai dari data tengah sampai data terakhir. 10 ditambah 5 bagi 2. Maka 7. Kan 10 tambah 5, 15. Dibagi 2, jadi 14,5. Ya kan? 14,5. 15 dibagi 2. Benar nggak? 15 bagi 2. 7,5. Maka kita ambil bilangan bulatnya itu adalah 7. Maka kita cek. Angka 7 sama nggak dengan yang data kita cari? Ternyata sama, maka prosesnya selesai. Nah, ketika misalnya masih belum sama juga, kita akan kembali membagi 2 lagi. Kita lihat, datanya ada di sebelah kanan angka 7 atau sebelah kirinya angka 7. Kalau misalnya ada di sebelah kiri angka 7, kita juga tetap tidak, kita akan mengabaikan angka yang sebelum angka 5 yang di proses yang pertama kita akan kita abaikan. Kita hanya mulai dari angka 7 sampai angka 5 saja. Jadi pada proses yang pertama tadi kan dapat nilai tengahnya di angka 5, ya, dapat di angka 5. Maka kita mencari ke kanan dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, angka 4, 3, 2, 1 itu kita abaikan. Karena sudah kita pastikan tidak mungkin angka 7 ada di bagian sana. Kita abaikan saja. Kita mulai dari 5 sampai 10. Kemudian terus akan bergeser. Terus kita akan bagi 2, bagi 2, bagi 2. Nah, prinsip pencariannya gimana? Ini. Ya. Yang pertama kita ambil data mulai dari posisi 0 sampai posisi ke N. Posisi 0 sampai posisi ke N. Kenapa 0? Karena indeks dimulai dari 0. N itu adalah indeks tertinggi. Indeks paling besar atau indeks maksimalnya berapa? Kalau sampai 10 buah data maka N-nya adalah 9. Kalau datanya ada 100 maka N-nya 99. Kemudian setelah kita dapat angka 0 dan angka terakhir, kita akan mencari nilai tengahnya dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Dan kita ambil angka bulatnya. Ya. Setelah dapat angka tengah atau dapat posisi tengah, kemudian kita bandingkan apakah data yang di tengah itu sama atau lebih kecil atau lebih besar dengan data yang kita cari. Ya, setelah dapat posisi tengahnya, posisi tengah dari jumlah data itu, kita bandingkan data pada posisi tengah itu seperti apa. Jika lebih besar, jika tidak ketemu maksudnya, jika tidak sama dengan data yang kita cari, maka jika lebih besar, maka proses pencarian itu adalah
posisi awalnya akan berubah. Kalau tadi posisi awalnya 0, kita lanjutkan dengan posisi awalnya itu adalah posisi tengah plus 1. Kebalikannya, kalau ternyata lebih kecil, maka proses pencariannya itu adalah proses posisi akhirnya yang berubah, yaitu posisi tengah dikurangi 1. Jadi kita lihat lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar maka nilai awalnya yang berubah, kalau lebih kecil nilai akhirnya yang berubah. Jika sama ya berarti ketemu, gitu ya, selesai pencariannya. Sampai kapan pencarian ini akan berhenti? Jika posisi awal itu lebih dari atau sama dengan posisi akhir dan data masih tidak sama, maka kesimpulannya adalah data tidak ditemukan dan pencarian pun akan berhenti. Jadi dia berhenti jika nilai posisi awal itu lebih dari atau sama dengan posisi akhir. Selama posisi awalnya kurang dari posisi akhir, ini kurang dari karena itu sama dengan ya, kurang dari posisi akhir, maka kita akan terus mencatat pencarian. Kita akan terus melakukan perubahan posisi awal atau posisi akhir, kemudian membagi dua lagi, kemudian cek lagi datanya dan seterusnya. Nah, kalau lebih mudah kalau saya berikan contoh, kita lihat contoh ya. Saya punya data 3, 9, 11, 12, 15, 17, 23, 31 dan 35. Yaitu deret angkanya diurutkan secara ascending. Kemudian kita mau mencari angka 17. Mungkin kan ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau ternyata datanya tidak urut, Pak? Kalau datanya tidak berurut, maka jangan gunakan binary search. Kita bisa menggunakan sequential search saja. Kalau misalnya masih mau maksa untuk menggunakan binary search, maka kita harus menggunakan teknik pengurutan data yang sudah kita pelajari sebelumnya dulu. Kita urutkan datanya, bisa pakai bubble atau exchange sort. Kita urutkan datanya dulu, setelah diurutkan baru bisa masuk ke metode binary search-nya. Oke ya, kita lanjutkan. Misalnya kita mau mencari angka 17. Ini 17 yang mau kita cari. Ini angka-angkanya, kita tentukan dulu indeksnya. Indeksnya itu adalah 0 sampai 8. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 ada di indeks ke 0. 35 ada di indeks ke 8. Ya, bisa lihat ya. 3 indeksnya 0, 35 indeksnya 8. Kemudian langkahnya adalah sesuai dengan algoritma yang tadi. Langkah pertama adalah kita tentukan nilai awalnya. Nilai awal itu adalah indeks yang paling kecil, yaitu indeks 0. Kemudian kita tentukan nilai akhirnya. Nilai akhir itu adalah posisi yang paling kanan. Posisi yang kanan apa? Indeksnya berapa? Indeksnya adalah 8. Setelah kita tentukan nilai awal dan nilai akhir, jadi ingat ya, nilai awal dan nilai akhir itu adalah indeks, bukan datanya, tapi indeksnya. Indeks 0 dan indeks 8. Kemudian kita akan cari nilai tengahnya. Bagaimana cara nyari nilai tengahnya? Nilai akhir ditambah nilai awal dibagi 2. Oke. Setelah dapat nilai tengahnya, kemudian kita bandingkan. Kita bandingkan data pada nilai tengah dengan data yang kita cari. Misal, data tengahnya adalah 4. Data tengahnya nilai tengahnya adalah 4. Nilai tengahnya adalah 4. Apa data pada nilai tengah? Datanya adalah 15. Apakah 15 sama dengan 17? Ya, jadi setelah dapat nilai tengah, saya ulangi lagi ya. Setelah dapat nilai tengah, kita lihat datanya apa. Nilai awal, nilai akhir, nilai tengah itu adalah indeksnya. Datanya itu adalah yang di bagian bawah di sini. Yang atasnya adalah indeks, yang bawah adalah datanya. Kita cek datanya. Kalau sama dengan data yang kita cari, maka selesai. Datanya ditemukan. Kalau ternyata tidak sama, maka kita harus melanjutkan. Tapi sebelum melanjutkan, kita cek dulu. Kita cek dulu nilai awal dan nilai akhirnya. Kita cek nilai awal dan nilai akhirnya. Kalau nilai awalnya lebih dari atau sama dengan nilai akhir, maka selesai. Asumsinya atau kesimpulannya data tidak ditemukan.
Kalau nilai awalnya kurang dari nilai akhir, maka kita akan mengulangi dari langkah awal lagi. Kita mulai dari kembali ke nilai menentukan nilai awal dan nilai akhir lagi. Namun di sini ada perbedaan. Kalau data tengah lebih dari data yang dicari, maka kita akan mencari ke kiri. Bagaimana Pak misalnya Pak? Misalnya data tengahnya tadi adalah 15. Data tengahnya adalah 15. Sedangkan data yang kita cari 17. Data tengahnya 15, data dicari 17. Maka masuk ke mana? 1 apa 2? Data tengah 15, data yang dicari 17. Maka 15 itu kurang dari 17. Kalau kurang dari 17, maka kita gunakan opsi yang kedua. Kita akan nyari ke kanan. Kalau nilai kita mau mencari ke kanan, maka ada perubahan nilai awalnya. Nilai awalnya yang tadi 0 kita ubah. Yaitu nilai awalnya sama dengan tengah plus 1. Nilai tengahnya tadi berapa? Nilai tengah tadi 4. Tambah 1 jadi 5. Untuk nilai akhirnya itu tetap. Bagaimana kalau mencari ke kiri? Misal kita mau mencari angka 12. Sedangkan nilai tengahnya, data tengahnya itu ada di angka 15. Data tengahnya 15, data yang dicari 12. Data tengah 15, data dicari 12. Maka 15 itu lebih besar dari 12. Maka kita cari ke kiri. Kalau mencari ke kiri, maka nilai awalnya tetap, namun nilai akhirnya yang berubah. Yaitu nilai tengah min 1. Jadi kalau kita nyari ke kiri, nilai akhirnya yang berubah, yaitu nilai tengah min 1. Kalau kita mau mencari ke kanan, nilai awalnya yang berubah, yaitu nilai tengah plus 1. Masih bingung? Baik, kita akan langsung mencoba untuk mencari datanya saja. Ya. Kita akan mencoba dari angka ini, kita mencoba mencari angka 17. Maka di proses yang pertama, kita masuk proses yang pertama, kita tentukan dulu nilai awalnya. Nilai awal ini berarti indeksnya. Di awal pasti indeksnya 0. Proses pertama indeks awalnya pasti 0. Kemudian kita tentukan nilai akhirnya, yaitu indeks paling besar. Nah, hal ini adalah indeks ke-8. Jadi akhirnya adalah indeks ke-8. Kemudian kita akan cari nilai tengahnya. Nilai tengah dengan cara nilai awal ditambah nilai akhir kita bagi 2. Nilai awalnya adalah 0, nilai akhirnya adalah 8, kita bagi 2. Maka 0 tambah 8 itu adalah 8, kita bagi 2 sama dengan 4. Maka kita dapat posisi tengahnya, yaitu ada pada indeks yang ke-4. Nah, setelah dapat nilai tengah, kita masuk ke poin yang keempat. Kita bandingkan dengan data yang kita cari. Data pada indeks tengah itu adalah data pada indeks yang keempat. Datanya itu adalah 15. 4 itu dapat dari nilai tengah. Datanya itu adalah 15. Apakah data 15 sama dengan yang kita cari? Ternyata data pada indeks yang keempat, yaitu 15, itu tidak sama dengan yang data yang kita cari. Tapi 15 itu kurang dari 17. 15 itu data pada posisi tengah, 17 itu adalah data yang kita mau cari. Ya, ternyata tidak sama, tapi justru kurang dari angka yang mau kita cari. Maka kalau belum ketemu, belum sama, maka kita akan masuk ke proses yang kelima. Kita akan lakukan cek dulu nilai awal dan nilai akhirnya. Apakah lebih dari atau sama dengan nilai akhir? Proses yang kelima, apakah nilai awal lebih dari sama dengan nilai akhir? Nilai awalnya adalah 0 dan nilai akhirnya adalah 8. Apakah 0 lebih dari atau sama dengan 8? Ternyata 0 itu harusnya kurang dari sama dengan 8 atau kurang dari 8. Maka pernyataan ini adalah salah. Kalau salah, maka kita masuk ke baris berikutnya, yaitu kita akan mengulang dari langkah pertama. Namun sebelum kita ngulang, kita tentukan dulu kita mau mencari ke kiri atau mau mencari nilai ke kanan. Nah, untuk mengetahui nyari ke kiri atau nyari ke kanan, kita lihat datanya. Data nilai tengah ini di sini kurang dari 17. Kita lihat opsinya, yang mana yang kurang dari. Ini data tengah lebih dari data yang dicari. Kalau ini data tengah kurang dari data yang dicari, maka kita menggunakan opsi yang nomor 2, yaitu kita akan mencari ke kanan.
Kita akan melanjutkan pencarian dengan mencari ke arah kanan. Kalau mencari ke arah kanan, maka nilai awalnya itu akan berubah menjadi tengah plus 1. Maka pada posisi yang kedua, nilai awalnya tidak lagi 0, tapi nilai awalnya adalah tengah plus 1. Tengahnya berapa? Tengahnya adalah 4. Maka nilai awal itu adalah tengah plus 1. Karena nilai tengahnya tadi 4, maka 4 plus 1, jadi sama dengan 5. Maka nilai awalnya sekarang berubah, tidak lagi 0, tapi nilai awalnya sekarang jadi 5. Bagaimana dengan nilai akhirnya? Di sini ketentuannya adalah nilai akhirnya tetap. Maka nilai akhirnya tetap tidak berubah, yaitu 8. Kita kembali akan mencari nilai tengah lagi, yaitu dengan nilai awal ditambah nilai akhir bagi 2. Maka nilai awalnya adalah 5, nilai akhirnya adalah 8, kita bagi 2. 5 tambah 8 berapa? 13. 13 dibagi 2, 16,5. Kita bulatkan menjadi 6. Ya. Kemudian kita kembali cek apakah data data tengah sama dengan data yang kita cari. Kita ketahui data pada indeks yang ke-6 itu adalah 23. Ya. Data pada indeks ke-6, data tengahnya itu adalah 23. Ternyata data pada indeks yang ke-6 itu tidak sama dengan data yang kita cari. Data pada indeks yang ke-6 itu adalah 23 dan data yang kita cari itu adalah 17. Maka posisinya adalah 23 itu bukan sama dengan tapi lebih dari 17. Karena tidak sama, maka kita akan lanjut ke posisi nomor 5, langkah nomor 5. Kita cek nilai awalnya apakah lebih dari sama dengan nilai akhir. Nilai awalnya itu adalah 5, nilai akhirnya 8. Apakah 5 lebih dari 8? Salah ya, harusnya 5 itu kurang dari 8. Karena salah, maka kita harus melanjutkan pencarian. Sekarang pencariannya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kalau data tengahnya, kita bandingkan dengan data yang kita cari, data tengahnya lebih dari data yang kita cari. Kita lihat opsi yang pertama atau opsi yang kedua. Ternyata opsi yang pertama, yaitu data tengah lebih dari data yang kita cari. Maka kita akan mencari ke kiri. Kita akan melanjutkan pencarian ke kiri. Kalau kita melanjutkan pencarian ke kiri, maka di sini keterangannya nilai awalnya tetap. Maka pada posisi yang selanjutnya, posisi ketiga, nilai awalnya tetap. Berapa nilai awalnya? Kita lihat posisi kedua, nilai awalnya berapa? Nilai awalnya 5. Maka tidak berubah, nilai awalnya tetap 5. Namun di sini adalah nilai akhirnya yang berubah. Yaitu nilai akhir sama dengan nilai tengah min 1. Nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya adalah 6. Kita kurangi 1, maka nilai akhirnya adalah tengah min 1 sama dengan 6 dikurangi 1. Dari mana angka 6 ini? Angka 6 ini adalah nilai tengah yang dihasilkan dari proses yang kedua. Kita kurangi 1, maka hasilnya adalah 5. Kemudian kita bagi 2 lagi. Nilai awal tambah nilai akhir bagi 2. 5 tambah 5, 10 bagi 2 sama dengan 5. Kita cek data pada indeks yang kelima. Data pada indeks yang kelima itu adalah 17. Ya, data pada indeks 5 itu adalah 17 dan ternyata data pada indeks yang kelima itu sama dengan data yang kita cari, yaitu sama-sama 17. Kalau sama-sama 17, maka datanya ditemukan. Maka untuk mencari angka 17, kita harus melewati sebanyak 3 kali proses baru bisa menemukan data yang kita cari. Pada proses yang pertama, belum ketemu, kemudian kita melanjutkan mencari ke arah kanan dengan nilai awal yang berubah. Pada proses yang kedua, kemudian pada proses kedua masih belum ketemu juga, kita mencari ke arah kiri. Kalau mencari ke arah kiri, maka nilai akhirnya yang berubah. Nah, pada proses yang ketiga, dapat nilai tengah yang baru, kita bandingkan dengan data yang kita cari, ternyata sama dengan data yang kita cari. Maka datanya ditemukan. Ini untuk contoh yang pertama, binary search, kita mencari angka 17. Contoh yang lain. Contoh yang lain, kita mau mencari angka 11 misalnya. Kita mau mencari angka 11. Sama proses awal. Proses pertamanya sama. Ya, kita berubah ya, pencariannya sekarang angka 11 yang kita cari. Proses awalnya tetap sama, kita tentukan nilai awalnya adalah 0, nilai akhirnya adalah 8. Kemudian kita cari nilai tengahnya, 0 plus 8 bagi 2 sama dengan 4. Kita bandingkan. Data tengahnya yaitu pada indeks yang keempat itu adalah 15. Kita bandingkan dengan data yang kita cari.
Ternyata data pada indeks keempat itu tidak sama dengan data yang kita cari. Di mana data pada indeks 4 itu adalah 15, data yang kita cari itu adalah 11. Maka posisinya 15 itu lebih dari 11. Ya, 15 itu lebih dari 11. Kemudian karena belum sama, kita cek nilai awal dan nilai akhirnya. Nilai awalnya itu adalah 0, nilai akhirnya adalah 8. Apakah 0 lebih dari 8? Jawabannya salah. Harusnya 0 itu kurang dari 8. Kalau salah, maka kita harus melanjutkan pencarian. Melanjutkan pencarian ke arah mana? Ke arah kanan atau ke arah kiri? Kita lihat perbandingan dua data ini. Data tengah kita bandingkan dengan data yang kita cari. Ternyata 15 lebih dari 11. Data tengah lebih dari data yang kita cari. Kita lihat yang mana? Data tengah lebih dari data yang kita cari. Maka kita gunakan opsi yang pertama, yaitu kita akan mencari ke kiri. Kita cari, lanjutkan pencarian ke kiri. Masuk proses yang kedua, kalau mencari ke kiri, maka nilai awalnya tetap. Nilai awalnya tetap, maka nilai awalnya tetap 0, tidak berubah. Namun nilai akhir itu sama dengan nilai tengah min 1. Nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya adalah 4. Oh, jangan kebalik ya, bukan 15 ya, tapi nilai awalnya adalah 4. 4 kita kurangi 1, jadi berapa? Jadi 3. Kan nilai akhirnya itu adalah 4 min 1 sama dengan 3. Maka sekarang posisi akhir bukan lagi 8 tapi 3. Kita kembali yang nilai tengahnya, yaitu awal plus 1 dibagi 2. 0, nilai awalnya 0 ditambah 3 sebagai nilai akhirnya kita bagi 2. Hasilnya adalah 1,5. Kalau 1,5 maka kita bulatkan menjadi 1. Maka kita anggap nilai tengahnya itu ada pada indeks yang ke-1. Pada indeks ke-1. Berapa datanya? Apa datanya? Datanya adalah 9. Kita bandingkan. Ternyata data pada indeks ke-1 adalah 9 dan ternyata datanya tidak sama dengan data yang kita cari. Karena data yang mau kita cari itu adalah angka 11. Dan 9 itu kurang dari 11. Karena belum ketemu, belum sama dengan data yang kita cari, kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu kita cek nilai awal dan nilai akhirnya. Nilai awalnya itu 0, nilai akhirnya adalah 3. Apakah 0 lebih dari 3? Jawabannya kan salah, harusnya 0 kurang dari 3. Kalau salah, maka kita harus melanjutkan pencarian lagi. Kemana pencarian kita melanjut? Ke arah kanan atau ke arah kiri? Kita lihat di sini, tandanya adalah kurang dari. Lihat, yang mana yang kurang dari? Ini lebih dari, yang ini kurang dari. Maka kita ambil opsi yang kedua, yaitu kita akan cari ke kanan. Kita akan lanjutkan cari ke kanan untuk proses yang ketiga. Kalau mencari yang ke kanan, maka nilai awalnya sama dengan tengah plus 1. Tengah plus 1 untuk nilai awalnya. Maka proses ketiga nilai awalnya berubah. Tengah plus 1. Tengahnya berapa? Tengahnya adalah 1. Kita tambah 1. Maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Nilai akhirnya gimana? Nilai akhirnya tetap tidak berubah. Maka nilai akhirnya tetap di 3. Sesuai dengan yang data pada proses yang kedua. Jadi prosesnya berlanjut ya, tidak kembali ke proses pertama lagi, tapi berlanjut ke proses yang sebelumnya. Kan nilai akhirnya itu adalah 3. Kemudian kita kembali mencari nilai tengahnya, nilai awal plus nilai akhir dibagi 2. 2 ditambah 3 dibagi 2, hasilnya adalah 2,5. Kalau 2,5 maka kita bulatkan menjadi 2. Maka kita anggap nilai tengahnya yang sekarang itu ada pada indeks yang kedua. Kita cek. Data pada indeks kedua itu adalah 11. Dan ternyata data pada indeks yang kedua itu sama dengan data yang kita cari. Maka kesimpulannya datanya ditemukan. Nah, kira seperti itu. Kemudian kita akan mencoba, Pak, bagaimana kalau coba dengan data yang tidak ada, Pak? Bagaimana kondisinya? Kita lihat di sini. Dia akan berhenti jika nilai awalnya lebih dari nilai akhir. Apakah kalau kita mau mencari data yang tidak ada akan ketemu dengan statement ini? Kita cek. Ya, kita coba mencari data yang tidak ada. Di sana saya mencari angka 13. Angka 13 kebetulan kan tidak ada tuh di daftar. Adanya 12, 11, 15. Angka 13 tidak ada. Kita coba cari. Ya. Sama proses awal, proses pertama.
kita tentukan nilai awalnya dan nilai akhir. Nilai awalnya 0, nilai akhirnya 8. Kita cari nilai tengahnya, itu ada di posisi keempat. Kemudian kita bandingkan dengan data yang kita cari. Data pada indeks yang keempat itu adalah 15. Dan ternyata 15 itu tidak sama dengan data yang kita cari. Atau data pada indeks keempat, yaitu 15, tidak sama dengan data yang kita cari. Karena kita mencari angka 13. Ternyata 15 itu lebih dari 13. Kalau lebih dari 13 berarti kita nyari kemana? Kita nyari ke kiri. Ya, namun sebelum kita mencari ke kiri, kita pastikan dulu nilai awalnya lebih dari sama dengan nilai akhir enggak? Maka nilai awalnya 0, nilai akhirnya 8. Dan posisinya adalah statementnya bernilai salah. Karena harusnya 0 itu kurang dari 8. Kalau salah, maka kita akan melanjutkan ke kiri. Nah, ke kiri karena nilai data pada data tengah lebih dari nilai yang kita cari. Ya, maka kita gunakan opsi yang pertama. Kita lanjutkan cari ke kiri untuk proses yang kedua. Untuk nyari ke kiri, opsi yang pertama, nilai awalnya tetap, berarti nilai awalnya tetap 0, nilai akhirnya nilai tengah plus 1. Nilai tengahnya itu adalah 4, kita kurangi 1, maka nilai akhirnya itu adalah 4 dikurangi 1. Kalau ada yang bingung juga, 4 dapat dari mana? 4 ini adalah nilai tengah dari proses yang pertama. Ya, dikurangi 1 itu adalah ketentuannya. Maka hasilnya nanti adalah 3. Kemudian kita cari nilai tengah untuk proses yang kedua, yaitu nilai awal ditambah nilai akhir dibagi 3. Dibagi 3, bagi 2. Jadi 0 ditambah 3 dibagi 2, hasilnya adalah 1,5. Kalau 1,5 maka dibulatkan menjadi 1. Kita cek lagi data pada indeks tengah itu berapa datanya. Indeks 1 itu adalah 9. Ternyata 9 itu tidak sama dengan data yang kita cari. Dan data yang kita cari itu adalah angka 13. Posisinya itu adalah 9 kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 maka kita nanti akan mencari ke arah kanan. Ya. Namun sebelum kita mencari ke arah kanan, kita tentukan dulu apakah nilai awalnya sama dengan lebih dari sama dengan nilai akhir. Nilai awalnya 0, nilai akhirnya adalah 3. 0 dari mana? 0 adalah nilai awal yang di sini, 3 adalah nilai akhir yang ada di sini. Ya. Maka posisinya bernilai salah karena harusnya 0 kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 baru kita akan mencari ke arah kanan. Ya, kurang dari 3. Kita akan mencari ke arah kanan. Masuk proses yang ketiga. Kalau kita mencari ke arah kanan, nilai awalnya berubah. Nilai awalnya sama dengan tengah plus 1. Tengahnya tadi adalah 1, kita tambah 1. Maka nilai awalnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian nilai akhirnya itu adalah tetap. Kalau tadi nilai akhirnya adalah 3, maka kita tetap sama. Nilai akhirnya adalah 3, tidak berubah. Kemudian kembali kita mencari nilai tengahnya, yaitu 2, nilai awal, ditambah 3, nilai akhir, kita bagi 2. Hasilnya adalah 5 dibagi 2 itu sama dengan 2,5. Nah, kita bulatkan menjadi 2. Kita bandingkan apakah data tengah sama dengan data yang kita cari. Ternyata data pada indeks yang kedua itu adalah 11. Ini 11. Ya, berarti datanya tidak sama dengan data yang kita cari. Dan angka 11 itu kurang dari 13. Maka ada kemungkinan kita mencari ke arah kanan lagi. Karena 11 kurang dari 13. Sebelum kita melanjutkan pencarian, kita cek dulu apakah nilai awal lebih dari atau sama dengan nilai akhir. Nilai awalnya itu adalah 2 dan nilai akhirnya adalah 3. Maka posisinya masih salah karena 2 itu harusnya kurang dari 3. Maka kita akan melanjutkan proses keempat dengan mencari ke arah kanan. Kenapa kanan? Karena data tengah kurang dari data yang kita cari. Dari mana? Dari sini. 11 itu kurang dari 3. Lanjut ke proses yang keempat. Proses yang keempat, kalau kita mencari data ke kanan, maka nilai awalnya tengah plus 1. Tengah dari proses yang mana? Dari proses yang ketiga. Proses ketiga itu nilai tengahnya adalah 2, maka nilai awalnya 2 plus 1 sama dengan 3. Kemudian nilai akhirnya tetap 3. Kembali nyari nilai tengah.
yaitu 3 plus 3 bagi 2 sama dengan 3. Nah, dapatlah indeks tengahnya itu ada pada indeks yang ketiga. Datanya adalah 12. Apakah 12 sama dengan data yang kita cari? Ternyata 12 itu tidak sama dengan data yang kita cari. Karena 12 itu ternyata kurang dari 13. Maka ada kemungkinan lagi bahwa kita akan mencari ke arah kanan lagi. Karena data pada indeks tengah kurang dari data yang kita cari. Maka ada kemungkinan kita mencari data ke kanan kembali untuk proses yang kelima. Namun sebelumnya kita cek dulu apakah nilai awalnya lebih dari atau sama dengan nilai akhir. Nilai awalnya berapa? Nilai awalnya 3, nilai akhirnya 3. Ternyata nilai awal 3 itu lebih dari atau sama dengan 3. Maka di sini posisinya benar karena 3 itu sama dengan 3. Dia memang tidak lebih dari, tapi dia sama dengan 3. Karena dia benar, posisinya benar, dan datanya masih belum ditemukan, atau tidak sama dengan data yang kita cari, maka kesimpulannya adalah data tidak ditemukan. Maka prosesnya itu selesai pada proses yang keempat. Karena proses keempat itu nilai awal dan nilai akhirnya itu sama. Jadi dia selesai bisa pada saat nilai awalnya itu sama dengan nilai akhir atau nilai awalnya lebih dari nilai akhir. Maka dia selesai. Karena datanya juga masih tidak ditemukan. Nah, ini contoh proses pencarian binary search kalau datanya tidak ditemukan. Nah, kalau kita mau lihat programnya, potongan penggalan programnya, ini potongannya. Nah, dari sini nanti bisa kita coba dan bisa juga kita modifikasi. Ya, kalau di sini contoh saya di sini kiri ini adalah nilai awal, kanan itu adalah nilai akhir. Untuk nilai tengah, maka kiri plus kanan atau kanan plus kiri sama saja ya, karena penjumlahan. Kecuali kalau pengurangan nggak boleh dibalik, dan hasilnya nanti akan berbeda. Kalau penjumlahan mau kanan plus kiri, kiri plus kanan, hasilnya tetap sama saja. Ini sampai selesai nanti ya. Nah, ada perubahan, kalau datanya sama maka ada perubahan flag, sini adalah penanda, ada sama dengan 1. Ini akan dicek bagian bawah nanti. Kalau sama maka dia akan berhenti. Ya, seperti itu. Di sana pakai perulangan while. Kita akan melakukan perulangan selama nilai kirinya kurang dari kanan dan ada sama dengan 1. Dia akan terus melakukan perulangan selama kondisinya bernilai benar. Kalau kondisinya bernilai salah, maka dia akan berhenti. Maka ketika datanya ditemukan, maka nilai adanya kan 1. Dia pun kiri dan kanannya benar, di sini bernilai true, kalau di sini bernilai false. Kalau konjungsinya adalah dan, true, false, maka hasilnya adalah false. Kalau hasilnya false, maka perulangan while-nya akan berhenti dan dia akan melanjutkan ke bagian sini. Nah, ini contoh program, nanti bisa kita bahas lebih dalam di praktek. Ya, kalau ada yang bertanya, ada yang belum paham, silakan disimpan dulu, nanti boleh tanyakan pada saat konferensi. Oke. Selanjutnya proses yang ketiga, metode yang ketiga itu adalah interpolation search. Nah, untuk materi interpolation search, ini saya simpan dulu untuk materi kita pada pertemuan yang berikutnya. Oke, demikian untuk materi kita kali ini. Pencarian dengan 2 buah metode, yaitu sequential search dan binary search. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.